Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Apa lawannya hidup? Lawannya tertawa? Nangis. Lawannya kaya? Miskin. Baik ya. Sekarang cek jawaban Quran. Wa annahu amata wa ahya, dan dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Anda benar di sini. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah Allah yang menjadikan Anda tertawa dan menangis. Anda benar di sini. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Tadi apa lawan kaya? Sekarang lihat, dan dialah Allah yang telah menjadikan Anda kaya dan cukup. Gak ada miskin, cukup. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rezeki kita cukup, gak ada yang miskin. Yang menjadikan Anda miskin itu perasaan Anda yang tidak pernah cukup. Selalu ingin, karena banyak keinginan gak pernah cukup. Padahal yang diinginkan belum tentu Anda butuh. Gelas bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian, misal dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia. Saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk, baca. Begitu Anda baca. Demi Allah saya katakan, tidur tenang. Kalau Anda sedang gelisah, entah itu karena persoalan di rumah, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sosial, rumus singkatnya gampang. Rumus cepatnya kata Allah, cepat Anda berpikir. Di ketika Anda berpikir, itu dijamin langsung oleh Allah akan menghadirkan ketenangan. Bagaimana cara berpikir? Banyak. Baca Quran, itu zikir. Silahkan buka Quran surah ke-15 ayat 9. Itu di situ Quran disebut dengan zikir. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang gelisah, di kantor gelisah, di rumah gelisah, maaf, mengupdate status tidak akan menghentikan kegelisahan. Bahkan menambah kegelisahan yang baru ketika status Anda tidak diberikan komen oleh yang lain. Baik, apa yang Anda lakukan? Baca Quran. Ambil wudhu, buka mushaf, baca. Kalau nggak percaya silakan. Begitu Anda buka mushafnya, Anda kemudian bacakan ayat-ayat indah itu, maka seketika ketenangan akan menggunjam kepada jiwa Anda yang paling dalam. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada 4. Satu, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat, itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatul ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Bapak rajin ke masjid, tiap hari begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita ya. Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Nabi itu bukan sekali dua kali mohon, ya Allah minta, belum dikabulkan. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Hijrah ke Madinah diolok-olok, ya Allah minta, belum dikabulkan. Selang beberapa masa kemudian baru dikabulkan. Lebih dari setahun dikabulkan oleh Allah. Apakah mengeluh? Tidak. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi kalau doa belum terkabul, bukan berarti nggak dijawab. Boleh jadi Anda sedang diperhatikan Allah. Anda diperhatikan oleh makhluk, senangnya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang saat diperhatikan oleh Allah? Allah itu cinta mendengar suara Anda. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Boleh jadi bukan Allah ingin mengabulkan secara cepat doa Anda, tapi ingin mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang Anda mintakan kepada Allah. Saking Allah cinta kepada Anda, jangan minta sedikit, minta yang banyak, minta yang banyak, minta yang banyak. Sampai kemudian setelah sekian lama Anda minta diakumulasikan oleh Allah. Nih saya berikan semua yang kamu minta. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat hubungannya dengan Allah adalah pernikahan. Di sebetulnya pernikahan itu berpartner untuk sama-sama membangun ketaatan kepada Allah. Makanya level pahala di rumah tangga itu naik dibandingkan dengan jomblo. Sendirian. Ya. Coba, kalau orang sendirian, sholatnya bisa sendiri. Tapi kalau di rumah tangga, dikirimkan makmum seumur hidup. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa ke masjid, di rumah ada partner. Coba cek. Berangkat keluar, ketemu dengan teman. Karena di rumah dibiasakan sholat berjamaah, keluar pun terbawa suasana itu. Makanya orang-orang yang berumah tangga, itu kata Allah seharusnya menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang ternyata lebih jauh dari Allah, ada yang salah dalam rumah tangganya. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat, itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya. Lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Jadi di antara fadilah doa, selesai antum tahiyat di ujung-ujung, itu doa yang cepat mengabulkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya ada dari Nabi, boleh dilafazkan seperti yang tadi saya sampaikan, 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 permohonan. Itu boleh dilafazkan. Kalau Nabi tidak melafazkannya misalnya, tidak ada dari Nabi, jangan dilafazkan, tapi cukup dalam hati. Dalam hati. Nunggu imam belum salam misalnya. Antum sudah selesai doanya. Antum boleh ulang-ulang itu atau antum dalam hati. Ya Allah, berikan kemuliaan pada saya. Lancarkan kehidupan saya. Tenangkan kehidupan rumah tangga saya. Lancarkan usaha saya. Boleh. Boleh. Dalam hati, tidak dilafazkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ciri tobat seseorang diterima, itu umumnya ada 2. 1, merasa tidak suka dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Misal, ada seseorang pernah bergibah, dia bertobat dari gibah. Maka ciri tobatnya diterima, setiap dia mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang terkait dengan gibah, dia gak akan suka. Dia akan merasakan yang lain itu gak enak semua. Bohong tidak nikmat, melihat orang jarang ke masjid sudah gak enak, ya macam-macam. Itu tandanya ada kebaikan besar di situ. Yang kedua, ciri yang paling utama adalah ibadahnya, kebaikannya semakin meningkat. Semakin meningkat, maka berbahagialah kalau Anda mendapati itu. Semakin meningkat. Tadinya kumpul-kumpul, sekarang mau taklim, Masya Allah. Ya. Orang lain liburan, ambil waktu misalnya yang padat, untuk macam-macam, pergi kemana-mana, dia mendekat kepada Allah. Itu ada kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa.
Saya tuh paling sedih ketika datang ke Indonesia. Demi Allah saya katakan, ya karena saya tidak terbiasa seperti itu. Begitu datang tiba-tiba dihadapkan pada amplop. Saya paling tidak suka. Kalau boleh saya katakan, saya paling benci jika ada seorang mengatakan, berapa tarif mengundang Ustaz Adi? Saya tegaskan hari ini, saya tidak punya tarif. Kalau perlu, Anda nggak usah bayang. Ada tiket, saya datang sendiri. Saya beli tiketnya. Ya, sepanjang Allah berikan tugas kepada saya yakin Allah pasti berikan kelengkapannya. Saya lebih suka antum teman-teman, antum belikan tuh yang antum mau kasih amplop tuh untuk makanan, untuk macam-macam, supaya semua jamaah mendapatkan kenyamanannya, dibandingkan antum sibuk mencari sesuatu yang bisa menjerumuskan ustadznya. Nah, ini begitu datang, kemudian ini yang paling berbahaya. Datang amplop sana sini, begitu sudah melihat isi amplop, disitulah penyakit muncul dalam jiwa. Ya, dan bahayanya kalau seorang guru sudah kemudian pasang tarif, melihat isi amplopnya, maka ilmunya hanya akan senilai dengan kadar amplop. Anak akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak sholat ini karena bapak saya tidak pernah mencontohkan saya sholat. Karena ibu saya tidak pernah memfasilitasi sholat. Ini kasusnya nyata dan dalam riwayat ada. Maka bertukarlah ayah ibu yang hampir sehasta ke surga itu, kemudian dia tenggelam ke neraka untuk mencuci dosanya terlebih dahulu. Anaknya dipindahkan ke dalam surganya. Tapi ada anak yang akan ke surga, bapak ibunya protes. Ya Allah, kenapa engkau biarkan dia ke surga, sedangkan aku yang memberikan pakaian untuknya? Kalau bahasa sekarang, aku yang memberikan sarungnya, aku yang memberikan baju kokonya. Dipanggil anaknya untuk menjelaskan dengan keadilan. Ditanya, benarkah fulan seperti itu? Kata anaknya, benar ya Allah, ayah memberikan aku sarung, ayah memberikan aku pakaian, kalau bahasa kita sekarang, tapi ayah tidak pernah meniatkan itu semua untuk membuat saya bisa sholat. Ayah hanya ingin saya sama seperti yang lain. Orang lain punya sarung, saya punya sarung. Orang lain punya baju koko, saya punya baju koko. Maka ayahnya tetap bertahan di neraka, anaknya ke surga. Baru dibebaskan di hadis Al-Bukhari, setelah mencuci semua dosa-dosanya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Katakan, Anda merasa banyak dosa, tapi kenapa kehilangan waktu untuk bertobat? Kata Allah, bergegas tobat. Jika ada salah siang hari, jangan tunggu malam. Boleh jadi sore kita kehilangan usia kita, kedahuluan oleh maut. Maka setelah itu, wajannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah Anda kemudian beramal untuk mendapatkan surga. Jadi Allah itu minta kepada kita, silakan beramal supaya bisa masuk surga. Jadi orang yang ingin beramal untuk bisa mendapatkan surga, itu termasuk bagian yang mengikuti ketentuan Allah. Maka masuklah dalam kategori ikhlas. Dan level ikhlas paling tinggi adalah mengharapkan ridha Allah semata, tidak ada yang lainnya. Buka Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Orang yang beramalnya hanya karena Allah saja, tak peduli dengan yang lainnya kecuali mengharapkan ridha Allah, maka orang itu akan dijamin mendapatkan ridha Allah dan diperkenankan melihat Allah tanpa hijab di akhirat nanti. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Masya Allah, itu hadis palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ada. Saya pernah menulis buku menyoal hadis-hadis populer. Ya, ketika menampilkan dan mencari hadis itu, kami cari sampai di 1235 kitab hadis. Di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan, saking palsunya. Ya. Bukan yang salah kalimatnya, bukan, karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ternyata ditemukannya di mana? Di kitab kisah. Kisah tentang seorang raja minta pendapat pada 4 dokter. Nama kitabnya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada di situ kisahnya. Bukan berarti salah kalimatnya, resepnya bisa bagus, tapi persoalannya Nabi tidak pernah mengatakannya. Nanti banyak hadis-hadis palsu beredar di sekitaran kita. An-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu palsu. Ya, Masya Allah, nanti kita lihat ya. Dan salah satu kehebatan dari baca Al-Quran adalah Quran itu ketika dibaca tidak pernah bosan. Silahkan cek. Ada yang pernah bosan baca Al-Fatihah? Padahal sehari 17 kali, Pak. Sehari 17 kali. Tunjukkan pada kami buku mana saja, bacaan mana di kepercayaan yang lain, lihat cek baik-baik. Baca 17 kali dalam sehari. Kalau tidak bosan, silahkan tes. Bosan. Itulah bedanya. Kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang begitu. Gak ada yang bosan. Gak ada yang pusing. Ustaz, saya sakit kepala, Ustaz. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Gak ada orang pusing, orang bosan baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Itu luar biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil begitu. Dan hebatnya, lihat gini. Ini ada handphone. Ada tulisan Cinanya. Dibaca nggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Apa semua yang baca Quran tahu isinya? Tidak. Dan mau belajar lagi untuk baca. Surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-69. Allah menegaskan di ayat ini, awas hati-hati karena ada sebagian pemahaman yang keliru. Ada yang mengatakan dia belum dapat hidayah.
dia belum menerima hidayah. Perhatikan, pernyataan dalam Al-Quran sangat tegas. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan semua orang yang mau mengambil hidayah kami, menuju kepada kami, mengambil hidayah kami. Ayat ini menegaskan hidayah disebarkan oleh Allah dengan sangat luar biasa. Setiap orang berpeluang mendapatinya. Jadi kalau kita gunakan kalimat yang tegas, tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Yang ada adalah orang yang ketika diberikan hidayah, tapi dia tidak mau mengambilnya. Bukankah Allah berikan hidayah lewat telinga? Anda bisa mendengar azan. Bukankah Allah berikan hidayah lewat mata? Anda melihat orang salat, melihat orang baca Al-Quran, melihat orang melakukan kebaikan. Bukankah ada hidayah lewat pikiran? Kita bisa bedakan mana yang baik dan yang benar. Teman-teman, tolong tunjukkan nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyertakan Allah dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan sertai ia dalam kemudahan aktivitasnya. Kemudian itu akan menjadi bekal ibadah. Tayyib, sifat Allah yang memberikan kebaikan dalam bekal ibadah di akhirat nanti disebut dengan rahim. Bismillah, Assalamualaikum. Kalimat Bismillah itu menjadikan kalimat yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita bernilai ibadah. Bismillah, minum. Kalau Anda tidak mengucapkan kalimat Allah di situ, maka minuman ini cuma menghilangkan haus. Ketika Anda ucapkan Bismillah, Anda minum, kalimat itu yang menjadikan setiap airnya jadi ibadah, dicatat. Di akhirat diberikan hasil dari pekerjaan kita itu. Nah, Allah yang memberikan hasil dari pekerjaan kita, menempatkan kita di surga, itu banyak nanti turunannya. Ya, Masya Allah. Bahkan ada orang yang belum masuk surga, saking tingginya pahalanya langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Itu sebelum masuk surga. Nanti ada surganya yang dengan Nabi SAW, ada yang di taman surga, kan? Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi, Quran surah 3 133. Ada yang macam-macam. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga. Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Jadi benar kata Nabi, ya semua umatku kata Rasulullah akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah itu anugerah, tapi kalau ada yang ke neraka bukan Allah yang salah, orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan nanti nggak apa-apa lah saya ke neraka juga, nggak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu tuh disebutkan. Ya, dan dengan imannya wa 'amilus shalihat dia buktikan dengan beramal saleh. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yaskhar qaumin qaum. Kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau Anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Maka hindarkan yang tidak baik. Fokus, lihat hadis Nabi. Saya lompat sedikit.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang nggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Cuma dua. Saya ulang, tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua. Satu, dua. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya deh, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur, tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncaknya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Begitu menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu, diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, Anta Abu Hurairah, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya, Anda sibuk memotonya. Di mana iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah tidak sedikit di hadis Muslim, nomor hadis 5611, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang yang disebut muflis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rajin salatnya, rajin puasanya, rajin hajinya, tapi maaf, rajin mencela orang lain, rajin menyakiti orang lain, rajin berselisih, rajin menumpahkan darah. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ditukar ibadahnya dengan segala keburukannya. Tersisa fa in fadiyat hasanatuhu, habis kebaikannya, tersisa keburukannya, faturiha finnar. Maka diberikan keburukan ini kepada orang tadi dan dilemparkan ke dalam neraka. Bismillah, Samillah, Al-Muwatta, karangan Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ya, thumma sammillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya, apapun bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan dasim akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tayyib. Tidak sedikit orang makan dan minum tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi nggak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam, baca Al-Quran 10 menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar, menunaikan salat fardu terlambat, padahal makannya banyak. Tapi antum dapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tak kaki tak ada. So kakak memang doa ni semenjak bila? Dari lahir. Sejak lahir. Pernah nangis, sedih? Jadi awak anak yang baik, sempurna, cantik. Awak tahu tak? Awak sempurna, cantik. Awak langsung tak ada apa-apa kurang. Awak pernah rasa kurang berbanding orang lain? Pernah. Biar ustaz beritahu, awak langsung tak ada apa-apa kurang. Awak sempurna di sisi Allah. Di sisi siapa kakak? Allah. Disayang kau. Walaupun awak dah jadi 3, tapi awak matang, sempit. Pada tadi bila ustaz ceramah, awak pandang muka ustaz. Awak macam orang besar, matang. Awak cerdik. Tahu sebab apa? Sebab apa yang awak lalui ini tak senang.
susah. Jadi ustaz sayang kat awak macam anak saya sendiri. Awak dah 3. Anak saya umur 10 tahun. Saya tengok awak, saya ingat anak saya kat rumah. Jadi ustaz sayang kat awak. Nak tahu tak yang Allah sayang kat awak? Dia Allah yang beri awak Islam. Awak ada doa Nabi, Nabi sayang kat awak. Ingat tu tau, Nabi sayang kat awak. Nanti dalam syurga adik sempurna. Sekarang pun sempurna dia. Ustaz pernah tengok ramai orang dia tak ada kaki tangan, tapi dia boleh Islam ke ramai manusia dalam dunia. Awak nak sambung dakwah Nabi, orang tengok awak pun dia rasa nak masuk Islam, nak kenal Allah. Awak dakwah dia. Jadikan kesedihan ni buat adik jadi kuat. Boleh adik? Ustaz sayang kau. Awak ingat tau Allah sayang awak. Semua yang terjadi, semua ada satu jawapan. Sebab apa? Sebab dia sayang kau. Tak ada 5 jawapan, tak ada 4, 3, 2, cuma 1. Allah sayang kau. Ni kakak bukan? Awak kakak dia. Dia selalu nangis tak adik awak? Awak sayang kat dia. Jadi dia sempurna, cantik. Saya nak belajar rajin-rajin dia. Kakak sayang kat dia. Panggil apa? Nisrin. Panggil dia. Ni panggil apa? Maisarah. Jadi dia, Maisarah. Ustaz nak awak berkasih sayang adik-beradik sampai syurga, sampai bila-bila. Jaga solat dan doakan saya, boleh? Allah bila sayang seseorang, Allah beri dia ujian yang berat dalam hidup. Tahu sebab apa? Adik pernah baca pasal Nabi Ibrahim? Pernah dengar pasal Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad? Pernah dengar? Pegang tu sampai bila-bila. Boleh? Cuba kata, ya Allah, Ya Allah, terima kasih sayang saya. terima kasih saya. Saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya apa yang terjadi dalam hidup saya kerana kau sayang saya. kerana Engkau sayang saya. Terima kasih tak melupakan saya. Terima kasih tak melupakan saya. Ya Allah, jadikan saya Ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. matahari hidayah. Orang melihat saya, Orang melihat saya, beri mereka Islam. beri mereka Islam. Orang dengar percakapan saya, Orang dengar beri mereka Islam. Beri mereka. Saya sayang kat Nabi, Saya sayang ke Nabi. saya nak sambung dakwah Nabi. Saya nak sambung dakwah Nabi. Sebelum saya mati, Sebelum saya hadiahkan mati, saya dapat melihat hadiahkan kampung saya demi kampung meluk Islam, kampung negeri demi negeri meluk Islam. negeri. Masya Allah. Saya doa adik, saya sayang kat awak kakak. Awak peluk adik awak. Peluk sekarang, cium dia, cakap sayang kat dia. Awak peluk kakak adik. Ustaz sayang kat awak adik beri tepukan paling gemuruh untuk dia. Paling gemuruh sekali. Paling kuat. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja. Kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak, apakah awak langsung terus saja perbaiki sendiri atau bawa kepada ulama? Dia bawa kepada ulama. Dia tanya, hai ulama BMW, apa agaknya kerosakan ini? Bila dalam masalah kereta engkau bawa pada yang alim, kenapa masalah agama engkau kata engkau boleh kerjakan sendiri? Ini maknanya kita ni manusia macam tangan. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ada gemuk, ada kurus. Ada yang 42 kilo. Begitu juga dengan hidung. Ada mancung, ada pesek. Ini kita ni memanglah manusia sama. Imam Syafi'i bila ada orang berkata, aku dengan Syafi'i tiada beza. Bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah. Dia baca ni, dia tutup sebelah ini. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham. Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid orang bertanya, Syafi'i, mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ustaz ni tak ada cerita apa deh? Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ. Boleh dia sebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh?
maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata, Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur. Ya, tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Maka Allah doakan, Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Nah, ya sahabat lain tidak ada dapat itu. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dalamkan agamanya, ajarkan dia ta'wil. Maka Abdullah ibn Abbas, umur dia waktu Nabi meninggal 15 tahun, tapi Sayyidina Umar ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar mendudukkan dia di majlisnya. Al-alimu kabiran wa in kana saghiran. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu itu besar walaupun dia masih muda. Abdullah bin Abbas tak sama manusia ini. Maka kita yang merasa diri kita rendah, tak ada apa-apa, kita pun ikut kepada para ulama. Allah yang suruh kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la. Ainama tuwallu wujuhakum, kemanapun kau menghadap, fasamma wajhullah, maka engkau sedang menghadap Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah. Ainama tuwallu, kemana kau pun menghadap, milik Allah. Ayat ini membantah orang Yahudi yang mengejek-ejek Nabi ketika menghadap arah Baitullah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang baik bukan yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Kita ni orang baik nih, kita semuanya menghadap ke barat, kita menghadap ke arah kiblat. Orang yang baik adalah yang ketika dia berada dimanapun, dia sedang berada di hadapan Allah. Kalau memang begitu Pak Ustadz, nanti kalau gitu kita sholat isya menghadap ke Pangkalan Kerinci aja lah. Ini arah kiblat. Orang yang dititipkan Allah jabatan, amanah, kekuasaan, pakailah untuk menegakkan agama Allah. Agama Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Huwal aziz, Allah maha perkasa. Huwal jabbar, Allah maha kuasa. Kita mendirikan masjid bukan untuk menolong Allah. Andai kita punya jabatan, tak pernah sekalipun dipakai untuk menolong Allah. Allah tidak perlu kita. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa. Kita menolong agama Allah hakikatnya untuk menolong diri kita. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Pada saat kaki tidak dapat tegak berdiri, tak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Anak-anak tak bisa menolong. Karena saya sudah tak mau lagi balik dengan dia, Pak Ustaz. Jangan katakan tak mau, karena antara benci dan cinta setipis kulit bawang. Tempatnya sama, kecuali cinta itu di sini, benci itu di sini. Benci dan cinta tempatnya sama. Maka kata Nabi, Habib habibaka haunamma, kalau kau cinta, cinta secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh dia jadi musuhmu suatu hari. Wa baghidaka haunamma, kalau kau benci, bencilah secukupnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi suatu hari kau akan jatuh cinta kepadanya. Berapa banyak pasangan-pasangan yang dulu waktu sekolah SMA jijik menengok, memuntah aku dengan kawan. Tapi begitu kawan itu pulang dari Jakarta membawa Pajero Sport, bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha.
kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki. Oh, anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat, karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari, Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usahlah lagi. Nanti minta sama Habib, sama Ustadz lain supaya tambah namanya. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan, kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu. Lammatus syaitan, bisikan setan namanya waswasah, alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur, sendok lah Pak Ustaz. Sudur, dada. Dia berbisik di dada. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Di mana itu? Jantung. Tempat berbisiknya setan. Alladzi yuwaswisu. Tak ada disebut setan berbisik ke telinga. Setan tak berbisik ke mata. Setan berbisik ke dalam. Kalau yang dalam itu sudah rusak, maka rusak semuanya. Iza salahat, kalau di dalam itu baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Ini haram, tidak. Ini haram, tidak. Abdullah tak ada, Aminah tak ada, Abdul Muttalib tak ada. Lalu kemudian di rumah Abu Thalib. Abu Thalib yang paling susah di antara paman-pamannya itu. Abu Thalib itu yang paling banyak anaknya. Abu Thalib itu punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu tidak makan demi untuk makannya Muhammad SAW. Fatimah itu tak pakai kain, asalkan Muhammad SAW pakai kain. Itu diucapkannya dalam syair saat Fatimah meninggal. Tak makan engkau Fatimah demi aku, tak berkain engkau Fatimah demi aku. Makanya salah satu anaknya itu dia kasih nama Fatimah. Waktu menggali kubur Fatimah itu ikut dia menggali kubur Fatimah, masuk dia ke dalam kubur Fatimah itu, berdoa dia di dalam kubur Fatimah, karena dia tak pernah merasakan ibu. Dulu waktu sekolah di Aliyah Nurul Falah Air Molek, saya tulis di buku saya Profesor Dr. Abdul Somad. Kata kawan saya sebangku, "Mat, jangan kau tulis lagi, aku takut kau gila." Dia sayang sama saya, takut dia tak tercapai, nanti saya bercakap seorang jadi gila. Ingat betul saya nasihat dia itu. Artinya kita ingin pencapaian hidup. Tapi setelah dapat, dulu saya tulis itu di laptop saya, nanti kalau aku sudah selesai kuliah, aku akan buat kartu nama. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCD PhD. Kartunya mesti lebih panjang dari kartu orang lain. Sampai sekarang saya belum punya kartu nama. Ternyata dia menjadi
bahagia menjadi indah ketika dibayangkan. Ambo tidak dendam dengan guru-guru ambo, sekedar inge aja. Rambut asal panjang, dulu di sekolah tak boleh rambut kau panjang, asal panjang lebih ditarik. Dan menarik itu namanya Ustaz Abdul Latif. Sampai hari ini di mana ambo berceramah, pahala ceramah ambo mengalir ke makam guru-guru ambo. Itulah hebatnya guru. Oleh sebab itu guru-guru, jangan kalian berkecil hati. Walaupun kalian diejek dan dicaci, kalian mungkin diremeh-temehkan, disepelekan, pahala anak-anak ini mengalir ke makam kalian. Wahai pejabat, wahai pegawai, wahai orang hebat, belum tentu mengalir kepada kalian. Tapi orang-orang yang mengajar, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Khairukum, yang paling mulia man ta'allamal Qur'an, orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Apakah jodoh itu takdir juga yang akan datang sendiri ketika telah sampai waktunya? Akan harus ada usaha untuk menjemputnya. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 sanah, 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa saya pagi ini dapat minum 1 gelas. Ini ditakdirkan Allah untuk saya, tapi saya mesti ambil. Kalau tak ambil tak akan bisa. Saya mesti buka tutupnya, pegang gelasnya, saya mesti angkat ke mulut saya. Kalau tidak, tengok aja lah. Menganggo tak akan masuk air. Ada usaha gitu. Langkah rezeki pertemuan maut. Jangan pernah putus asa, karena hidup manusia diatur Allah. Tapi jangan sampai tidak ada ikhtiar. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu. Al-kasbu artinya usaha. Maka semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, jabatannya akan dituntut. Yang punya kekuasaan, kekuasaannya akan dituntut. Yang punya mulut, ustadz-ustadz yang mau bersuara, diam dia melihat kebatilan, maka dia, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diambil, diinjak-injak, syaitanun akhras, mereka adalah setan bisu. Walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama, diam dia melihat kebenaran, dipijak-pijak orang, maka dia setan bisu. Setuju atau tak setuju? Terserah, mau setuju tak setuju bukan urusan saya. Saya menyampaikan aja. Tapi sebenarnya engkau akan kalah karena kau dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam kehidupan yang tak berakhir dengan kematian, karena kau akan kekal selamanya. Saat itu kau akan berkata, lima asyartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat. Di dunia aku melihat, di dunia aku memandang terang. Kenapa aku sekarang buta? Laqad atatka ayatuna fasnasitaha. Dulu ayat-ayat kami datang, Al-Quran dibacakan kepadamu, hadis-hadis Nabi diperdengarkan kepadamu, alim ulama menyampaikan yang hak, tapi kau menyepelekan mereka. Dengan hartamu, dengan kuasamu, dengan uangmu, semua dapat kau beli. Kau menang dalam pandangan mereka. Hari ini engkau dibangkitkan dalam keadaan hina. Engkau adalah orang yang kalah. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Pak Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu liwairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu nggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta, maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu lewatkan, tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat,
maka batal, namanya harakah ajnabi. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Lalu dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. Subhanallah. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Wajhatu wajhi. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Saya mau tanya Pak Ustaz, apakah kondisi yang membolehkan seorang ghibah, menceritakan aib orang lain, kapan boleh? 3. Pertama, ketika jadi saksi di pengadilan. Apakah Anda melihat dia melakukan pelecehan seksual? Mohon maaf Pak Hakim, sebetulnya saya mau jawab, tapi saya takut ini hilang pahala saya karena saya ghibah. Oh, ini dalam masalah persaksian boleh. 2. Ketika menanyakan masalah hukum. Pak Ustaz, ya, boleh saya tanya hukum? Boleh. Tapi saya takut cerita Pak Ustaz ini ghibah. Macam mana saya mau jawab? 3. Menunjukkan kejahatan orang. Jangan coblos nomor sekian, karena ini orangnya zalim, bekerja sama orang kafir. Itu boleh. Li'ihqaqil haq wa ibtalil batil. Pengadilan menanyakan hukum dan untuk menunjukkan kebatilan. Boleh. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Lalu dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar? Subhanallah. Subhanallah. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Wajhatu wajhi. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Saya menikah 1 tahun yang lalu. Istri saya selalu menuntut saya membersamainya. Saya kerja dibatasi, saya berteman dibatasi, bahkan dia marah ketika saya jenguk dan bantu orang tua saya di kampung. Apakah istri saya ini zalim, Ustaz? Dia tak zalim, bapak aja penakut. Apa yang harus saya sampaikan ke istri saya, Pak Ustaz? Suruh dia ngaji. Suruh dia ikut pengajian ibu-ibu pergi surau di musola habis asar. Pesankan ke Ustaz pengajian tentang hak-hak suami istri. Mungkin bapak tak berani menyampaikannya, nanti Ustaz menyampaikan dia. La kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Seandainya aku memerintahkan manusia boleh sujud manusia kepada manusia, pastilah ku perintahkan kau para istri sujud kepada suami. Apa hukum daging biawak? Di daerah kita sama dengan biawak Arab? Tak sama. Biawak yang di Arab itu namanya bob. Bob itu makanannya rumput, lumut. Sedangkan tempat kita biawak itu makanannya bangkai. Nanti Bapak Ibu kalau ke Mesir singgah di pasar Sayyidah Aisyah, ada namanya pasar bob. Bob itu pelan macam iguana. Kalau dipotong maghrib, subuh besok baru mati. Mau manjat dia klinik. Dipotong-potong, diracik-racik, dimasak, disup. Nanti keluar minyaknya. Minyaknya itu ditampung, masukkan ke botol. Obat kuat. Ustaz kok tahu? Banyak orang menjual. Tapi saya tak pernah jualan itu. Musim haji, mahasiswa banyak jual itu. Saya tak berani saya jual. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid?
hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib, karena khotib mencret, karena khotib demam, maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah, naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Negeri Gemah Ripah Lojenawi, di atas minyak, di bawah minyak, di bawah minyak. Pangkalan susu, pangkalan berandan, minyak mengalir sampai hari ini. Pernah berhenti sumur minyak itu sekali ketika Syekh Abdul Wahab Rokan dibuang oleh Belanda. Berhenti minyak itu. Begitu dibalikkan, mengalir balik karena minyak itu datang dari Allah. Wali-wali Allah diganggu, berhenti rahmat. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, berarti dia berperang dengan aku. Dicabut Allah Ta'ala rahmat, dicabut Allah Ta'ala minyak, dicabut Allah, berubah minyak-minyak itu nanti jadi minyak jelantah, baru tahu. Jadi kalau Abdul Somad ceramah berapi-api, tak ada kebencian dalam hatinya, tak ada marah dalam hatinya, dia cuma mau menyelamatkan negeri ini supaya tidak menjadi negeri terkutuk, tidak menjadi negeri terlaknat, supaya selamat anak cucu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi asy-syakirin. Sekarang tiba masa sakitnya, kau katakan tak wajib solat. Meleleh air matanya, dia ingin solat. Menggeletar tangannya mau mengambil air, tak sanggup. Kau katakan solatnya tak wajib. Suamimu yang kau jumpa umur 25 tahun, setelah lajang, setelah gadis, jumpa dewasa, kau layani dia seperti raja. Emakmu yang 9 bulan 10 hari mengandungmu, mengalir darahnya dalam darahmu, kau biarkan. Kau katakan kau layak masuk surga. Layak kau masuk surga. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Saya ingatkan saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia dia senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat, nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat. Apa? Orang tua. Dan sebelum kiamat maka Eropa itu akan menjadi Islam. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu yang belum, yaitu Rom. Itu Bernard Lewis sendiri, dari seorang pemikir Yahudi. Bernard Lewis sendiri memprediksi bahwa Eropa itu akan Islam dengan prediksi 3 analisa. Pertama, imigrasi, perpindahan migran umat Islam ke Eropa yang begitu pesat besar. Yang kedua adalah mereka punah disebabkan LGBT karena tidak menikah, homoseksual. Sedangkan umat Islam diajarkan tazawwajul walud al-wadud, jangan menikah banyak anak, kamu nanti akan dibanggakan Nabi di padang mahsyar.
Dan yang ketiga adalah janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, maka sesungguhnya Islam akan masuk dengan cara damai, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pintu hidayah. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini. Karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab. Itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar. Pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara menyikapinya. Apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah. Banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nah, nih, jangan lagi ditonton itu sinetron Korea. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.